Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberi kita nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat keimanan, dan nikmat keislaman, serta kesempatan untuk melangsungkan pembelajaran perkuliahan kita pada hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran SKI, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Dila Erliza dan teman saya Salama Hamidah dan Robi Fahrul Tambunan. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah, yang dimana pada setiap bagian materi akan dibahas oleh masing-masing anggota. Pada materi bagian A, B, dan C akan dibahas oleh teman kita Salama Hamidah. Pada materi bagian D dan E akan dibahas oleh teman kita Robi Fahrul Tambunan, dan pada materi bagian F dan G akan dibahas oleh saya sendiri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pada materi pertama akan dibahas oleh Salama Hamidah. Kepada teman kita Salama Hamidah dipersilakan untuk membahas materi bagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salama Hamidah. Jadi di sini saya akan menjelaskan A. Pengertian pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, B. Karakteristik sejarah kebudayaan Islam, dan C. Ruang lingkup pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baiklah, langsung saja. A. Pengertian pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Jadi, pembelajaran menurut Omar Hamalik adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, internal material fasilitas perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Secara substansial, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, dan menghayati sejarah kebudayaan Islam yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan kepribadian peserta didik. Jadi, pembelajaran sejarah kebudayaan Islam adalah interaksi antara guru dan siswa dalam mempelajari sejarah kebudayaan Islam. B. Karakteristik sejarah kebudayaan Islam. Menurut Hanafi, karakteristik mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam tidaklah berbeda dengan karakteristik mata pelajaran sejarah umum karena fokus utamanya yang mencoba menggali peristiwa di masa lampau. Karena itu, ia juga mengemukakan karakteristik mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam sebagai berikut. Jadi yang pertama, sejarah terkait dengan masa lampau. Masa lampau berisi peristiwa dan setiap peristiwa sejarah hanya terjadi sekali. Jadi pembelajaran sejarah adalah pembelajaran peristiwa sejarah dan perkembangan masyarakat yang telah terjadi. Selanjutnya yang kedua, materi pokok pembelajaran sejarah adalah produk masa kini berdasarkan sumber-sumber sejarah yang ada. Karena itu, dalam pembelajaran sejarah harus lebih cermat, kritis, berdasarkan sumber-sumber yang tidak memihak menurut kehendak sendiri dan kehendak pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, sejarah itu bersifat kronologis. Oleh karena itu, dalam mengorganisasikan materi pokok pembelajaran sejarah haruslah didasarkan pada urutan kronologis peristiwa sejarah. Yang keempat, sejarah mengandung prinsip sebab akibat. Dalam merangkai fakta yang satu dengan fakta yang lain, dalam menjelaskan peristiwa sejarah yang satu dengan peristiwa sejarah yang lain, perlu mengingat
prinsip sebab akibat, di mana peristiwa yang satu diakibatkan oleh peristiwa sejarah yang lain, dan peristiwa sejarah yang satu akan menjadi sebab peristiwa sejarah berikutnya. Selanjutnya C. Ruang lingkup pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Jadi ruang lingkup pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini ada ruang lingkup di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Baiklah, yang pertama ruang lingkup sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah, yaitu yang pertama sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad, dan yang kedua dakwah Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang meliputi kegigihan dan ketabahannya dalam berdakwah, kepribadian Nabi Muhammad, hijrah Nabi Muhammad ke Habasyah, dan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Selanjutnya yang ketiga peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Yashrib, keperwiraan Nabi Muhammad, peristiwa Fathul Makkah, dan peristiwa akhir Rasulullah. Selanjutnya yang keempat peristiwa hijrah ke Habasyah dengan masuknya Raja Najasyi ke dalam Islam. Yang kelima peristiwa-peristiwa pada masa Khulafaur Rasyidin, sejarah perjuangan tokoh agama Islam di daerah masing-masing. Selanjutnya ruang lingkup sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah. Yang pertama itu memahami sejarah Nabi Muhammad periode Makkah. Yang kedua memahami sejarah Nabi Muhammad periode Madinah. Yang ketiga memahami peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang keempat perkembangan masyarakat Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang kelima perkembangan masyarakat Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Yang keenam perkembangan masyarakat Islam pada masa dinasti Al-Ayyubiyah. Yang ketujuh memahami perkembangan Islam di Indonesia. Dan yang terakhir ruang lingkup sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah. Yang pertama itu dakwah Nabi Muhammad pada periode Makkah dan periode Madinah. Yang kedua kepemimpinan umat setelah Rasulullah wafat. Yang ketiga perkembangan Islam periode klasik atau zaman keemasan pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Yang keempat, perkembangan Islam pada abad pertengahan atau zaman kemunduran, yaitu pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Yang kelima, perkembangan Islam pada masa modern atau zaman kebangkitan, yaitu pada tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Yang keenam itu perkembangan Islam di Indonesia dan di dunia. Nah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baiklah, untuk pemateri kedua yaitu teman kita Robi Fahrul Tambunan. Kepada teman kita Robi Fahrul Tambunan, dipersilakan untuk membahas materi bagiannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Fahrul Tambunan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dalam kurikulum adalah salah satu bagian dari mata pembelajaran yang diuraikan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal menghayati sejarah Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya. Adapun tujuan mata pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang pertama, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari ajaran nilai-nilai norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah. Yang kedua, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat. Yang ketiga, melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara besar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Yang keempat, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap pengakuan sejarah Islam sebagai bukti peradaban Islam di masa lampau. Yang kelima, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dan peristiwa bersejarah, meneladani tokoh-tokoh, dan lainnya untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.
Materi selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai karakter. Hubungan antara pendidikan karakter dengan sejarah kebudayaan Islam dapat dilihat dalam dua sisi, yakni materi dan pembelajaran. Adapun nilai karakter dalam materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam sebagai berikut. Yang pertama, religius. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, kerja keras. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, mandiri. Yang kedelapan, demokratif. Yang kesembilan, rasa ingin tahu. Yang kesepuluh, semangat prestasi. Yang kesebelas, bersahabat. Yang ke-12, cinta damai. Yang ke-13, peduli lingkungan. Yang ke-14, peduli sosial. Yang ke-15, bertanggung jawab. Dan yang lain-lain. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya untuk pemateri ketiga yaitu saya sendiri Dila Erliza. Di sini saya akan membahas materi bagian F dan G. Langsung saja pada materi bagian F yaitu proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah. Dalam proses pembelajaran SKI di madrasah, guru selalu melakukan pengorganisasian materi. Pengorganisasian materi pada hakikatnya adalah kegiatan mensiasati proses pembelajaran dengan perancangan atau rekayasa terhadap unsur-unsur instrumentasi melalui upaya pengorganisasian materi. Adapun upaya pengorganisasian materi itu mencakup 3 tahap kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Kemudian, adapun perubahan pada diri siswa menyangkut segi kognitif, afektif, dan psikomotorik, perubahan yang dicapai oleh siswa dalam proses pembelajaran SKI di madrasah, yaitu yang pertama dari segi kognitif. Perubahan yang dicapai oleh siswa mampu menguasai materi pelajaran yang diberikan oleh guru, karena sebelum materi yang diuraikan, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memaparkan materi yang akan dijelaskan, sehingga guru dapat menilai kemampuan masing-masing peserta didik. Yang kedua, dari segi afektif, perubahan yang dicapai oleh siswa adalah mampu mengamalkan peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah, seperti pakaian seragam dan kerapian, tata cara pergaulan seperti bertutur kata yang baik, mengucapkan salam bila bertemu dengan guru, dan antusius dalam mengikuti pelajaran. Dan yang ketiga itu dari segi psikomotorik, perubahan yang dicapai peserta didik adalah mampu mempraktekkan dan memperagakan hasil pelajaran yang mereka terima, seperti hasil-hasil pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat, khalifah, dan para ulama. Dan pada materi bagian G yaitu problematika pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah. Berdasarkan hasil analisis dari sebuah jurnal penelitian keislaman, kenyataan dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada mata pelajaran SKI di madrasah, ada beberapa problem yang secara langsung atau tidak langsung dapat menghambat proses pembelajaran SKI. Problem tersebut tidak hanya ada pada pendidik maupun peserta didik sebagai pelaku dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, juga terdapat ada faktor lingkungan internal dan eksternal, juga pada manajemen sarana dan prasarana. Problematika pelaksanaan pembelajaran SKI yang ada di madrasah yaitu yang pertama, problematika latar belakang peserta didik. Dalam hal ini, mayoritas peserta didik yang ada di madrasah mempunyai background pendidikan di sekolah dasar yang sama sekali belum pernah diajarkan tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hanya sebatas kisah para nabi dan rasul, tidak lebih spesifik membahas tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Selain itu, peserta didik di madrasah mengenyam pendidikan di madrasah bukan merupakan pilihan utama, melainkan karena keterpaksaan
Daripada tidak sekolah, lebih baik melanjutkan, tetapi di madrasah. Selain itu, kurangnya tingkat kecerdasan peserta didik antara satu dengan yang lainnya dalam memahami suatu pelajaran. Permasalahan keluarga yang dialami oleh peserta didik juga ikut memicu kurangnya minat anak untuk menuntut ilmu. Maka dari itu, menjelaskan proses pelajaran sejarah kebudayaan Islam termasuk sedikit terdapat problematika. Yang kedua, problematika tenaga pendidik SKI. Dalam pelaksanaan pembelajaran SKI di madrasah, ditemukan beberapa problem berkaitan dengan para pendidik, yaitu yang pertama, tenaga pendidik SKI di madrasah masih terdapat tenaga pendidik yang non-PNS atau honorer dan bergaji sangat rendah sehingga membawa dampak kurangnya tanggung jawab dan memotivasi pendidik untuk mempresentasikan materi pelajaran. Yang kedua, problem lain yang terjadi pada tenaga pendidik SKI di madrasah, guru yang mengajarkan mata pelajaran SKI tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, dan terdapat tenaga pengajar SKI yang tidak ahli dan profesional dalam mengajarkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan yang ketiga, kurang terjalin kerjasama antara orang tua wali murid dengan pendidik untuk sama dapat membimbing peserta didik. Yang ketiga, problematika fasilitas dan sarana prasarana pembelajaran SKI. Dalam pelaksanaan pembelajaran SKI di madrasah, ditemukan beberapa problem yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu yang pertama, permasalahan yang terjadi di madrasah adalah kurangnya sarana dan fasilitas seperti media pelajaran, alat pelajaran, perpustakaan, buku, dan lain sebagainya. Sehingga pembelajaran SKI cenderung seadanya. Pembelajaran SKI yang diklaim hanya mata pelajaran pelengkap seringkali kurang diberi prioritas dalam urusan fasilitas. Dan yang kedua, kurangnya perangkat dan alat-alat laboratorium SKI sehingga menyebabkan sulitnya pengajar untuk menerapkan implementasi materi dalam mendukung ketercapaian pembelajaran. Baiklah, berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh masing-masing pemateri, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sejarah kebudayaan Islam memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati sejarah kebudayaan Islam yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan kepribadian peserta didik, serta karakteristik mata pelajaran sejarah umum, karena fokus utamanya yang mencoba menggali peristiwa di masa lampau. Baiklah, sekian hasil dari pemaparan kami. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.